Ini adalah part kelima dari komik The Boys. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Karena Huey telah membantu, The Legend pun mulai menceritakan rahasia dari The Boys yang dimulai pada Perang Dunia Kedua. Di tahun 1945, ketika armada Amerika mulai unggul melawan Jepang, unit pesawat mereka tiba-tiba diganti dengan pesawat baru dari VAC atau Vote American Consolidated, yaitu F-7U Grizzly. Tapi ini malah membuat pihak Jepang tidak lagi mundur karena ternyata meski cepat, tapi Grizzly sebenarnya belum siap pakai, di mana senjatanya sering macet, mesinnya akan mati saat bermanuver, atau bisa dibilang pesawat ini tidak bisa digunakan. Dan dengan hilangnya perlindungan udara, pasukan kamikaze Jepang bisa masuk dan menghantam kapal induk mereka. Pilot-pilot pun berteriak meminta pesawat lama mereka dikembalikan, tapi setelah jatuhnya bom atom di Jepang, masalah itu tidak lagi relevan. Huey pun bingung kenapa Angkatan Laut menerima pesawatnya, dan Legend berkata kalau ini sekedar bisnis. Vought tahu kalau perang tidak lama lagi, mereka punya kontrak dengan militer yang kalau tidak dipenuhi, maka mereka tidak akan mendapatkan kontrak lagi ke depannya, dan karena itu mereka rela melakukan apapun, seperti memangkas proses, termasuk memalsukan tes. Selain itu, Angkatan Laut juga mendapatkan perintah untuk membeli Grizzly. Dari mana? Tentu saja dari Kongres yang saat kampanye didukung oleh Vought. Vought ini bisa dibilang menguasai lini bisnis, tapi selalu gagal di produk sampai mereka menemukan satu, dan bagian inilah yang Huey cari. Sementara itu, Butcher terlihat bertemu dengan Homelander di atas jembatan Brooklyn yang sudah hancur. Di sana, Homelander menanyai soal gencatan senjata mereka karena dia rasa The Seven tidak melakukan apapun yang melanggar itu, dan mengingat pertemuan terakhir mereka, dia tidak menyangka kalau Butcher ingin membuka lagi permusuhan mereka, kecuali Mallory kembali setelah berkabung atas kematian cucunya yang dia rasa tidak, dan Lamplighter juga masih berusaha merecharge obornya dengan tokainya. Homelander mengakui kalau dia tidak peduli soal teenage kicks, tapi mengacaukan pidato wakil presiden itu urusan lain, apalagi The Boys sudah menyadap markas mereka dari awal dan menggunakan itu untuk menyerang Vought. Homelander mengungkapkan kalau dia masih belum mengerti kenapa Butcher melakukan ini semua, kecuali dia terobsesi dengan The Seven. Selagi Butcher dan Homelander berhadapan, di bawah, Female dan Frenchie terlihat berhadapan dengan Black Noir, Jack from Jupiter, dan juga The Deep. Di saat yang bersamaan, Starlight dan A-Train ditugaskan untuk membersihkan sebuah ruangan yang saat mereka buka ternyata ada Lamplighter. Sambil membersihkan ruangan itu, Starlight merasa kasihan karena tidak seharusnya Lamplighter hidup seperti ini, dan A-Train berkata memang tidak, karena Lamplighter sudah mati, dia hanya dibangkitkan dengan kompon V seperti Blair Nicock yang merusak otaknya. Kembali ke Legend, dia memberitahu Huey kalau Vought tidak pernah melakukan apapun dengan benar karena meski mereka punya dukungan politik, tapi produk mereka semuanya sampah. Ini sebenarnya tidak masalah kalau mereka tidak berperang karena mereka bisa menutupi laporannya dan tidak diuji langsung, tapi naasnya perang Vietnam terjadi. Militer menggunakan M20 buatan Vought yang pada awalnya hanya ada sedikit keluhan yang ditutupi oleh Vought, tapi di akhir 1965, pasukan mereka menghadapi langsung pasukan Vietnam yang meski kalah jumlah, seharusnya mereka bisa menang berkat strategi dan dukungan udara, tapi seminggu kemudian, ketika pasukan bantuan datang, yang mereka temukan malah ribuan kepala terpenggal dan menancap di M20 buatan Vought. Vought tidak peduli akan itu karena bisnis tetaplah bisnis, namun yang ini kelewatan, dan ketika beritanya menyebar, protes pun di mana-mana. Bobby Kennedy, sang jaksa agung pun mulai menargetkan mereka, dokumen-dokumen bocor, komite dibentuk, Vought diserang habis-habisan, dan ketika rekamannya diputar, itu game over untuk mereka. Senjata para tentara pun diganti, sementara VAC mengumumkan kebangkrutan dan mereka menghilang. Tapi 3 tahun kemudian, sebuah meteor jatuh, dan itulah Homelander.
Vought kembali dengan nama baru yaitu Vought American dan akhirnya menemukan bidang yang cocok untuk mereka. Semua orang tahu cerita soal Homelander, seorang bayi dari planet lain, sendirian, yang dalam 2 minggu tumbuh besar menjadi remaja. Semua orang menganggap itu keajaiban, wartawan menelan itu mentah-mentah, padahal itu omong kosong. Homelander dibesarkan di silo atau tempat penyimpanan selama 18 tahun dengan bom hidrogen dipasang sebagai pengaman sampai mereka yakin bisa mempercayainya. Vought berhasil membesarkan Homelander dengan baik, dia humble, kuat, punya selera humor, dan akhirnya bom berjalan ini terasa seperti manusia. Mendengar ini, Hughie pun menanyai dari mana Homelander sebenarnya, yang dijawab kalau Vought menciptakannya. Vought memiliki tim yang memanipulasi kompon V, memurnikannya, dan menyuntikannya ke janin dari wanita idiot yang pada akhirnya membunuhnya. Dia tidak tahu pasti gimana itu terjadi, tapi yang pasti satu tim medis tewas dan lahirlah si Homelander Kimak ini. Setelahnya mereka mereplika itu 7 kali, Black Noir lahir, diikuti oleh Queen Maeve, Jack Jupiter, The Deep, Lamplighter, dan Mr. Marathon. Sebenarnya sudah ada sub sejak tahun 40-an, tapi mereka semua telah mati, tidak ada apa-apanya bagi generasi baru ini, dan akhirnya Vought menemukan bidang yang mereka kuasai. Hughie pun menanyai kenapa hanya 7 orang, dan Legend memberitahu kalau kompon V yang disuntikan ke Hughie memiliki harga 19 miliar dolar, dan itu hanya memberinya super strength, jadi bayangkan berapa uang yang dibutuhkan untuk menciptakan The Seven. Hughie mengerti, namun kenapa para subs tidak mengambil alih dunia? Yang dijawab Legend kalau keadaan seperti inilah yang nyaman bagi mereka, mereka sangat dimanja, dan karena itulah lebih banyak pahlawan dibandingkan penjahat. Dan karena sangat sukses di bidang ini, Vought mulai merambah ke militer. Mereka berencana menjadikan para sub sebagai senjata, karena disitulah uang besarnya berada. Kembali ke Butcher, Homelander menanyai kenapa dia sangat membencinya, kenapa The Boys mengincarnya, dan meski Butcher bisa menjaga wajahnya tetap tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan detak jantungnya yang berdebar sangat kencang, tapi itu bukan karena takut, melainkan amarah. Dan di pertemuan terakhir mereka, Homelander sadar kalau Butcher terus menatapnya, dan jelas sekali kalau ini sangat pribadi. Homelander pun menanyai apakah dia melakukan sesuatu ke orang terdekatnya, dan mendengar perubahan di detak jantungnya, Homelander mengerti kalau itulah alasannya. Kembali ke Legend, dia memberitahu Hughie kalau keuntungan dari merge The Seven mampu menggandakan keuntungan Vought di 2 tahun pertama, dan pada awalnya saingan mereka tidak mengerti kenapa Vought berinvestasi besar pada superhero, bahkan mereka mendorong superhero ke garis depan di 1944, tapi sekarang mereka mengerti, karena di 1970 ketika perang Vietnam akan berakhir, sumber penghasilan mereka mulai hilang, dan sekarang Vought menguasai pasar. Karena itu saingan Vought mengincar titik lemah mereka, yaitu Jonah Vogelbaum, pencipta dari kompon V. Vought membawanya dari Jerman karena dia tidak ingin menciptakan subs untuk nasi, dan The Seven adalah mahakaryanya. Tapi ketika dia diculik dan dipaksa untuk menciptakan subs yang bisa menandingi Vought, Vogelbaum yang sadar apa yang telah dia ciptakan malah mengiris tangannya. Dan akibatnya, semua pihak kehilangan arah, termasuk Vought, karena meski mereka punya catatan Vogelbaum, tapi mereka tidak punya kejeniusannya. Karena itu, mereka hanya bisa menciptakan subs murah dengan kualitas rendah, serta menciptakan beberapa tim baru, karena mereka tahu kalau tidak bisa bermain dengan kualitas, maka bermainlah dengan kuantitas. Dan 4 tim superhero ini adalah 4 tim resmi yang tergabung ke Vought, yang berarti masih ada ribuan subs lain di luar sana, karena tanpa dukungan mereka bukanlah apa-apa. Kembali ke Butcher, Homelander mencoba mencari tahu siapakah yang dia bunuh, dan ketika dia mengatakan istri, detak jantung Butcher berubah. Homelander berkata dia tidak tahu kapan dan bagaimana dia melakukan itu, atau mungkin istrinya berdiri di tempat yang salah, tapi dia kagum akan dedikasi Butcher yang menumpahkan banyak darah cuma karena hal kecil.
Dan mendengar semua ocehan itu, Butcher hanya tersenyum, apalagi teror mengencingi Homelander. Karena ini, Homelander pun berniat membunuhnya, tapi Butcher berkata mereka akan perang kalau dia melakukan itu, dan mendengar detak jantungnya, Homelander tahu itu benar. Homelander pun memperingatkan Butcher kalau dia benar-benar ingin memulai ini, tapi Butcher tidak peduli dan segera pergi meninggalkannya. Kembali ke Legend, dia menanyai Hughie menurutnya bagaimana para subs menghasilkan uang, yang jawabannya adalah media. Setiap subs akan memiliki komiknya sendiri, dan kalau beruntung, mereka akan punya 2-3 komik atau bahkan serinya sendiri. Dan itu bukan cuma untuk uang, tapi untuk reputasi, dan itulah yang dia lakukan saat bekerja untuk Vote di Victory Comic. Dia membuat para subs terlihat hebat, menciptakan superhero ideal agar orang-orang mau membeli merch, nonton seri mereka, dan itulah asal uang para subs. Dia tinggal mengarang sesuatu soal mereka, seperti membesar-besarkan kejadian, tapi untuk Homelander, dia tidak bisa sembarangan. Karena selain sebagai selebriti, Vote menggunakan Homelander sebagai eksekutor subs yang melewati batas. Disitulah dia harus mencari celahnya, tapi karena Vote memiliki semua media, manipulasi cerita dapat dilakukan. Seperti saat Homelander membunuh Profesor Banzai, dia tinggal membuatnya menjadi Profesor Banzai yang memutuskan Bun-Bun. Ketika Vote mulai mengincar militer, saingannya mulai melempar uang ke Kongres, dan sejak tahun 79, 2/3 Kongres sudah berada di pihak oposisi. Setiap presiden dan wakilnya sejak saat itu berada di pihak yang sama dan punya satu tujuan, yaitu menghentikan Vote. Karena ketika Vote berhasil mendapatkan satu saja kontrak, maka dunia akan melihat perbandingan antara anti-rudal dengan Heat Vision. Mereka akan iri melihatnya, dan cuma Vote yang bisa memasok itu. Karena ini, Vote pun mengalami kesulitan, dan mereka memutuskan berpolitik. Mereka membeli pengaruh, berinvestasi pada orang-orang yang menurut mereka akan besar, dan pada tahun 2000, saat pemilihan, pihak oposisi menemukan kandidat sempurna mereka, yaitu Dakota Bob, tapi Vote juga punya. Mereka memanen investasi mereka selama 20 tahun dan memasukkan mantan CEO mereka, Victor Newman, untuk menjadi wakil dari Dakota Bob. Victor ini punya otak kosong yang sangat dibutuhkan oleh Vote karena intinya bukanlah kecerdasan, melainkan kepatuhan. Dan pada akhirnya, pasangan tersebut berhasil memenangkan pemilihan. Tidak ada yang terjadi selama 8 bulan pertama mereka menjabat, dan tibalah September yang orang-orang tahu sekelompok teroris menabrakkan pesawat ke jembatan Brooklyn. Legend memberitahu kalau tidak ada teroris yang akan melakukan itu, dan rencananya adalah menabrak gedung WTC. Ketika pesawat yang menuju Pentagon sudah ditembak, jet-jet tempur tiba-tiba diperintahkan mundur, mengabaikan pesawat yang mengarah ke gedung, dan disinilah masalahnya dimulai. The Seven datang untuk mengatasi pesawat terakhir, tapi saat di sana, mereka yang tidak pernah dilatih untuk menghadapi pembajakan atau penyanderaan mulai panik, blunder dengan Jack Jupiter kabur, The Deep dan Lamplighter tertabrak, sementara Black Noir terjatuh. Hanya tersisa Homelander dan Queen Maeve, tapi mereka dengan gegabah membuka pintu pesawat yang menyedot seorang bocah keluar dari sana. Melihat kedua subs itu, orang-orang pun heboh, berisik, yang membuat Homelander berteriak menyuruh mereka diam, yang menghancurkan gendang telinga mereka. Mr. Marathon yang dibawa balik Jack juga berusaha menolong, tapi Homelander malah membunuh semua terorisnya, dan karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengendarai pesawat, mereka pun bingung apa yang harus mereka lakukan. Melihat ini, Homelander memutuskan kabur, dan ketika ditahan oleh Queen Maeve, dia malah melemparnya. Melihat itu, Mr. Marathon pun meraih Homelander karena dia tidak bisa terbang, dan melihat pesawatnya akan jatuh, Queen Maeve juga berusaha kabur, sementara Mr. Marathon memberitahu Homelander kalau pesawatnya mengarah ke kota, dan mereka akan disalahkan kalau itu terjadi. Dia pun menyarankan Homelander untuk mengarahkan ulang pesawatnya, dan Homelander berencana mendorong bagian belakang pesawatnya agar mengubah jalur pesawat.
Di saat yang bersamaan, melihat Queen Maeve juga akan pergi, para penumpang berusaha menahannya, tapi diterobos gitu aja oleh Queen Maeve. Dan tak lama kemudian, karena terlalu cepat, Homelander malah membelah dua pesawatnya, dan hal ini juga menghancurkan kepala Mr. Marathon. Setelahnya, bagian depan pesawatnya menghantam jembatan Brooklyn yang membunuh ratusan, bahkan ribuan orang di sana. Presiden langsung tampil di TV, mengakui telah memerintahkan penembakan pesawat, dan dengan lihai, dia berhasil membuat orang-orang tidak menyalahkannya. Bahkan sekarang, mereka punya alasan untuk menyerang Pakistan. Tapi yang aneh, Dakota berkata dia memerintahkan untuk menembak semua pesawat, yang berarti dia menutupi keterlibatan The Seven, tapi karena tidak mungkin Dakota yang memerintahkan penarikan militer, itu berarti Victor lah yang memerintahkannya, tapi Victor tidak seharusnya bisa melakukan itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di White House, semua saksi mata yang melihat keterlibatan The Seven juga disuap untuk diam, dan inilah yang akan terjadi ketika sekelompok bajigur mencoba menyelamatkan keadaan. Kembali ke Starlight, setelah membersihkan ruangan Lamplighter, A-Train yang masih kesal padanya berusaha memperkaosnya, yang membuat Starlight mengeluarkan ledakan cahaya yang membutakan matanya. Ketika Homelander datang, A-Train langsung ngadu, tapi Homelander yang lagi kesal langsung melempar pesawat di sampingnya yang membuat A-Train ketakutan. Kembali ke Legend, setelah jembatan Brooklyn hancur, Victory Comics langsung menghentikan pencetakan komik dan merombak ulang semua komik untuk menghilangkan semua kata perang agar tidak mengingatkan kalau mereka sedang berperang. Dan meski saat itu dia sudah keluar dari Victory Comics, tapi Legend masih memiliki orang di sana, jadi dia tahu semuanya. Setelah peristiwa itu, The Seven juga mulai menjauh dari publik, dan ketika mereka kembali, A-Train direkrut untuk menggantikan Mr. Marathon sambil mengumumkan kalau Lamplighter akan rehat dari The Seven. Tapi Lamplighter tidak mengatakan itu langsung, karena sebenarnya saat itu dia sudah mati dan dihidupkan kembali oleh Vought. Hughie pun menanyai apa yang terjadi padanya, dan Legend memberitahu kalau Frenchie dan Female menghajarnya sebelum Mallory menembaknya. Dan karena Hughie tidak tahu siapa itu Greg Mallory, dia adalah anggota The Boys sebelumnya, bahkan dialah yang menciptakan The Boys. Sekarang Mallory tinggal di tempat lain, dan ME masih berhubungan dengannya, tapi jangan beritahu Butcher karena hubungan mereka berdua sedang renggang. Hughie pun bingung kenapa itu terjadi dan kenapa mereka membunuh Lamplighter, yang dijawab Legend kalau The Seven lah target mereka. Hughie mengerti kalau The Seven adalah tim superhero terbesar, tapi bukankah mereka hanya perlu mengawasi, yang membuat Legend tertawa dan menanyai Hughie apakah Butcher tipe orang yang hanya mau mengawasi. Tapi intinya, ketika The Boys pertama kali berhadapan dengan The Seven, hal itu merugikan keduanya, yang memberi pelajaran baru pada Butcher, dan meski Homelander mudah marah, tapi dia cukup pintar memilih pertempuran, sementara Lamplighter tidak, dan singkat cerita, Lamplighter membunuh cucu dari Mallory. Dan aksinya itu membuat kedua belah pihak hampir berperang, yang meski The Seven mungkin menang, tapi Butcher punya file berisikan aib dari The Seven yang bisa menghancurkan Vought. Karena itu pengorbanan harus dilakukan, Lamplighter diserahkan, dan sejak saat itu kedua belah pihak melakukan gencatan senjata karena perang sama dengan mati bagi kedua belah pihak. Tapi Butcher akan terus menyentil mereka untuk mengingatkan Vought kalau Subs tidak boleh terlibat dalam militer. Hughie pun menanyai pendapat Legend akan keputusan The Boys, dan Legend hanya berkata bajigur Vought American, dan dia akan mendukung siapapun yang bisa membantunya menjatuhkan perusahaan itu. Setelahnya muka Legend terlihat murung, memberitahu Hughie kalau dia sebenarnya punya dua anak, tapi keduanya sudah mati. Di mana yang pertama tewas saat perang Vietnam karena senjata Vought, dan saat itu dia yang membesarkan nama superhero untuk Vought mulai sadar dan berjanji akan menghancurkan perusahaan itu. Dia terus menulis sambil mengumpulkan informasi karena dia tahu itu pasti berguna. Hughie pun turut berduka dan menanyai apa yang terjadi dengan anak keduanya, yang dijawab santai oleh Legend kalau anak keduanya cukup bajigur dan Hughie membunuhnya. Hughie pun terkejut sambil bingung, dan Legend mengingatkan Hughie akan bantuan yang dia minta sebelumnya.
Setelahnya, Legend menyuruh Huey pergi, dan saat di luar, Huey baru sadar kalau semua itu bukan rahasia dari The Boys, tapi rahasia dari Vought. Huey pun merasa semua itu sia-sia dan kembali ke markas The Boys. Di sana, Butcher menanyai bagaimana rahasianya, yang dijawab kalau Legend memberitahu semuanya. Setelahnya, Butcher mengajak Huey menonton rekaman markas The Seven dari tahun lalu yang ditolak oleh Huey karena dia akan menemui Annie, tapi Butcher menyuruhnya mengambil file yang bertuliskan G-Man. Setelahnya, Annie meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan mereka pun pacaran di taman. Tak lama kemudian di markas, Butcher akhirnya sampai di rekaman 6 bulan lalu ketika Starlight masuk ke The Seven, di mana Butcher mulai semangat untuk menggali siapa dia tanpa tahu kalau itu Annie, pacar dari Huey.